dalam hati kita. Untuk itu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita akan mengangkat pujian yang berjudul Tanganku Namet-met sebelum kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kak Ide. Sekarang kita mau berdoa. Jadi anak-anak tolong semuanya duduk yang rapi, tangannya dilipat, matanya ditutup biar kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, Bapa yang punya semuanya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan ingatkan kami Tuhan untuk beribadah. Bapa di surga, kami mau bernyanyi, kami mau membaca firman-Mu, kami mau membicarakannya, kami mau mendengarkannya. Temani kami Tuhan, supaya kami mengerti dan kami bisa menjadi anak-Mu yang selalu setia kepadamu. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita bernyanyi dari pujian yang berjudul Marsikola Au Amang, dan mari kita nyanyikan Bersukacita. Sekarang saatnya kita mendengarkan titah kelima yang akan disampaikan oleh sahabat kita Queen, dan juga dilanjutkan ayat bulanan yang disampaikan oleh sahabat kita Berta. Patik palimahon, ikon pasamaponmu donatorasmu asamartuaho, jala lelembangomu ditanona nilehoni jahua debatang diho. Roma 3 ayat 24, gabe dipintori donasida dalam bahasa ni asini rohana hinurhoni panubusiona di bagasan Kristus Yesus. Terima kasih untuk Queen dan Berta yang sudah membacakan titah kelima dan ayat bulanan buat kita semuanya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan bernyanyi bersama dari lagu yang berjudul I Hodo.
Adik-adikku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru pada pagi hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Di sini kami anak-anak-Mu akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Mohon Tuhan tuntun kami, berikan pengertian kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adikku yang terkasih. Senang sekali boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu HKBP Rumbai. Baik, firman Tuhan pada ibadah sekolah minggu pada hari ini tertulis dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 43 sampai ayat yang ke-50. Yuk, kita buka Alkitabnya. Markus pasal 14 ayat 43 sampai 50. Akan bacakan untuk kita. Pada waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabbi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adikku yang terkasih, firman Tuhan hari ini adalah kisah detik-detik menuju kepada Yesus sampai ke Golgota. Pada suatu malam, ketika Yesus sedang berdoa dengan 3 orang muridnya yang bernama Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes di sebuah taman yang bernama Getsemani. Lalu pada waktu Yesus sedang berdoa, datanglah orang-orang suruhan yang dikirim oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam besar, orang Farisi dan Saduki untuk menangkap Yesus. Tetapi karena pada waktu itu malam dan gelap, orang-orang suruhan ini tidak bisa mengenali Yesus. Lalu bagaimana mereka bisa menangkap Yesus? Ada yang tahu bagaimana cara mereka menangkap Yesus? Cara mereka adalah dengan membayar Yudas untuk memberikan petunjuk yang mana Yesus itu sendiri. Lalu Yudas dan orang-orang suruhan ini janjian. Yudas bilang, "Nanti siapa yang aku cium, maka dialah orangnya. Lalu tangkaplah dia dan bawalah dia." Maka pada waktu malam itu Yudas datang lalu menjumpai Yesus. "Rabbi, guru," katanya. Lalu dia memeluk Yesus dan mencium Yesus. Lalu pada waktu itu orang-orang suruhan itu bersama-sama serentak menangkap dan memegang Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Salah satu murid dari Yesus itu menetapkan pedangnya dan memotong telinga salah satu dari hamba orang-orang Farisi, imam-imam dan ahli Taurat itu. Oh iya, ada yang tahu siapa namanya? Siapa nama orang yang telinganya dipotong salah satu murid Yesus itu? Nah, ini menjadi pertanyaan kuis minggu ini.
Amang mau tanya, ayo silakan nanti dijawab. Siapakah nama hamba ahli-ahli Taurat orang Farisi itu yang telinganya dipotong hingga terputus? Silakan dicari dan cantumkan nats Alkitabnya ya. Lalu pertanyaan yang kedua, siapakah nama murid Tuhan Yesus yang memotong telinga hamba ahli Taurat itu? Tuliskan juga di mana nats Alkitabnya. Amang mau kasih kisi-kisi. Dua nama ini huruf terakhirnya adalah S. Kita lanjut lagi ya. Adik-adikku yang terkasih, akhirnya Yesus ditangkap. Lalu ia dibawa hingga akhirnya nanti dia mati untuk menebus dosa kita semua. Dia menjadi juru selamat kita. Maka pesan firman Tuhan pada hari Minggu ini untuk kita adalah, yuk marilah jadi anak-anak yang setia. Jangan seperti Yudas yang mau mengkhianati gurunya sendiri, tapi jadi anak yang setia kepada Tuhan. Gimana ciri-ciri anak yang setia, Amang? Yang pertama, selalulah cinta akan firman Tuhan. Lalu yang kedua, tirulah perbuatan Tuhan Yesus. Dia mengasihi orang-orang siapapun dia, walaupun dia orang anak-anak, orang-orang dewasa, yang muda, yang tua, yang miskin, yang kaya, Tuhan semua sayangi. Maka begitulah juga kita, sayang kepada adik-adik, hormat kepada orang-orang yang lebih tua. Lalu apa lagi, Amang? Ciri-ciri anak yang setia adalah tetap mengikuti pembelajaran dari sekolah walaupun secara virtual. Kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, lalu berikan ke sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Itulah ciri-ciri anak yang setia. Oleh karena itu, selamat menjalani hari-hari, selamat menjadi anak Tuhan yang setia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh bersama-sama kami dengarkan. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa setia menjadi anak-anak Tuhan, yang mau mendengarkan firman Tuhan, senantiasa menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tolonglah ya Tuhan Allah, anak-anak-Mu sekolah minggu, secara khusus HKBP Rumbai ini, dalam masa-masa pertumbuhan mereka, kiranya mereka menjadi anak-anak yang mencintai firman-Mu, yang rindu akan firman-Mu, dan senantiasa rindu akan nasihat-nasihat dari orang tuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses studi mereka, kiranya mereka boleh belajar dengan semangat dan mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan sekolah kepada mereka. Untuk para orang tua juga Tuhan, yang Tuhan panggil menjadi pendidik bagi anak-anak Tuhan ini, kiranya Tuhan yang menyertai memberikan hikmat bagi mereka, agar kiranya mereka memberikan nasihat yang terbaik untuk pertumbuhan anak-anak Tuhan. Mohon Tuhan berkati pekerjaan tangan para orang tua, sehingga mereka boleh menghasilkan rezeki yang terbaik untuk kebutuhan di tengah-tengah keluarga. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mengaku kami orang berdosa. Kasihanilah kami, ampuni kami Tuhan dari setiap kesalahan kami, supaya kami layak disebut anak-Mu yang terkasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita baru saja mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Amang Pendeta Titus. Tentunya semuanya sudah mendengarkan dengan baik kan? Nah, di dalam khotbahnya Amang tadi, kita juga mendengarkan ada kuis. Ayo, siapa yang sudah lupa? Masih ingat ya pastinya ya? Karena kuis ini tentunya harus kita jawab, dan di komen dari YouTube ini, channel ini, kita berikan komen kita, dan itu akan dinilai oleh guru kelas masing-masing tentunya. Baiklah, kalau begitu kita akan mengangkat pujian kembali dari lagu yang berjudul Dison Adom. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah makan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Dengan demikian berakhir sudah kebaktian kita pada hari ini. Tetap di rumah. Tetap sehat, tetap bersuka-cita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari hari Minggu. Minggu.